Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Eran Kias S di channel saya Eran Kias S, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika SMA. Oke, kuy, langsung aja kuy. Pak, hari ini kita bahas apa sih Pak? Di video ini kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang distribusi normal. Distribusi normal ini adalah salah satu distribusi peluang. Nah, di video sebelumnya kan saya bahas itu tentang distribusi binomial. Nah, ini distribusi normal. Apa sih bedanya, Pak? Kuy, kita lihat, kuy. Distribusi normal itu adalah, ya, ini yang paling banyak tanyakan, salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Loh, yang jadi pertanyaan, kurva normal itu apa, Pak? Kurva normal itu adalah kurva distribusi data yang kalau kita plotting ke dalam kurva, itu datanya dianggap merata. Sembarang datanya dianggap merata. Maksudnya merata gimana, Pak? Yang kategori merata tuh apa, Pak? Nih kategorinya. Salah satu cirinya adalah rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Nah, bentuk kurvanya seperti ini. Bentuk kurva normalnya. Tah, begitu. Oke, ini namanya selain kurva normal nih ada namanya kurva lonceng karena mirip sama lonceng ya, atau kurva Gauss. Gauss itu nama orang, nama seorang matematikawan yang luar biasa. Nah, dianggap merata karena dia tengah-tengahnya di sini ada median, rata-rata sama modus dia di sini. Makanya tengah-tengah paling tinggi kan, median juga mediannya paling tinggi. Berarti mediannya itu sama dengan modus dan sama dengan rata-rata. Nah, kurva normal ini dianggap sebagai kurva yang ideal dalam apa namanya? Merepresentasikan data sehari-hari. Maksudnya gini, contoh gini, misalkan ada data nilai ulangan siswa, ya, nilai ulangan matematika siswa bab lingkaran kelas 11 peminatan matematika. Nah, nilai itu, sebaran nilai itu dianggap ideal ketika dia mengikuti kurva normal. Artinya yang dapat nilai kecil itu adalah sedikit, yang tengah yang banyak tuh dapat nilainya tengah-tengah. Jadi misalkan kalau datanya tuh dari 3 sampai 10, ya, misalkan datanya dari 3 sampai 10, berarti yang di tengah-tengah ini dapat nilai 7 atau 8 lah gitu. Yang dapat nilai 9, 10 tuh di atas segini gitu, kira-kira begitu. Jadi yang banyak tuh bukan yang kecil, bukan yang dapat nilai kecil atau bukan yang dapat nilai besar, tetapi yang banyak itu adalah yang di tengah-tengah. Itu kalau datanya dianggap ideal, gitu ya. Bentuk kurva normal seperti itu. Oke? Nah, ingat-ingat bentuk kurva normal itu seperti ini, dan kedepannya saya nggak akan nyebut kurva lonceng atau kurva Gauss, akan saya sebutkan kurva normal saja. Oke? Nah, sifat kurva normal itu apa, Pak? Jadi kita punya sifat nih. Misalkan kita plotting dia di sumbu koordinat kartesius. Ini sumbu X, berarti ini kan sumbu Y-nya ya, dianggap sumbu Y. Kemudian kurva pertama selalu berada di atas sumbu Y. Jelas lah, dari gambar jelas banget lah. Selalu di atas sumbu X. Sorry bos, salah ngomong. Selalu di atas sumbu X. Kemudian yang kedua bentuknya simetris. Dalam artian rata-rata sama dengan median dan sama dengan modus. Artinya simetris juga kalau kita lihat dari apa namanya ini bentuk kurvanya. Ya kan, lihat nih. Yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan itu besarnya pasti sama. Luas daerahnya sama, pasti sama. Karena simetris. Kemudian memiliki asimtot datar sumbu X. Apa sih Pak asimtot datar itu Pak? Jadi asimtot datar itu adalah si kurvanya ini nih nggak pernah menyentuh ke sumbu X gitu. Dia kalau ini diterusin, dia akan terus mendekati sumbu X, tapi tidak pernah menyentuh atau tidak pernah melewati. Ya, dekat aja terus, tapi nggak pernah jadian. Wes, baper bos, jangan enggak ya. Nah, pokoknya intinya tidak pernah menyentuh sumbu X, itu asimtot. Oke. Kemudian yang keempat, luas di bawah kurva adalah 1. Nah, luas daerah di bawah kurva yang ini nih, ini adalah 1. Karena, perhatikan dari sifat nomor 2, karena bentuknya simetris, maka otomatis kita kebagi 2 dong. Yang sebelah kiri setengah, yang sebelah kanan setengah. Mu. Mu ini rata-rata ya. Jadi, biasanya kita tahu bahwa rata-rata itu adalah X bar. Tapi kita punya simbol lain, ada rata-rata populasi, ada rata-rata sampel. Itu nanti kalian pelajari di kuliah nanti itu. Tapi kita anggap sekarang rata-ratanya adalah mu, ya, simbolnya mu. Jadi jangan bingung. Yang sebelah kanan itu luasnya 0,5, yang sebelah kiri 0,5. Ini akibat dari bentuk sifat nomor 2 sama sifat nomor 4. Bentuknya simetris dan luasnya 1. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara distribusi peluang, pasti ada fungsi peluang dong. Kayak distribusi binomial kan ada tuh fungsi peluang. Nah, kalau distribusi normal, Pak, ini salah satu distribusi kontinu. Datanya data kontinu, artinya
data kontinu tuh tak hingga kita nggak bisa mencacah satu-satu data kontinu. Kayak contoh bilangan real dari 0 sampai 1 itu data kontinu gitu. Nah, bentuk umum fungsi peluang itu artinya gini. Push, Masya Allah, apa iki, Pak? Kalem, bray, kalem. Kalem. Fx itu n x mu apa ini? Tau. Saya lupa jadi bacanya. Tau. N itu maksudnya normal, x itu variabel acaknya, mu itu rata-ratanya, tau itu adalah simpangan bakunya, standar deviasinya. Oke, fx-nya sama dengan 1 per tau akar pi bla 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 bla. Ini ya keterangannya ya, mu rata-rata, tau itu standar deviasi atau simpangan baku, itu bilangan Euler. Ini udah jelas nilainya. Jadi 2,71828. Oke. Nah, peluang distribusi normal, kalau kita pengen ngitung peluang distribusi normal, itu kita menggunakan integral. Jadi kalau antara peluang dari X1 sampai X2, berarti integral dari X1 sampai X2 Fx. Allahu Akbar, Pak, ini diintegralin. Pak, kagak salah. Pak, kagak, bos, kagak salah. Begini, coy. Emang rumusnya begini. Ini namanya distribusi normal umum. Nah, kalau kita ngintegralin model begini, ya Allah, subhanallah, luar biasa ini integralnya. Sulit bedah. Nah, makanya kita punya ada triknya. Apa triknya? Ini dari matematikawan ya. Matematikawan ini rubah distribusi normal umum. Ini kan namanya yang umum ya. Ke dalam bentuk standar. Nah, bentuk standar itu yang kayak gimana, Pak? Yang mu-nya 0, rata-ratanya 0. Ingat, mu itu rata-rata. Dan standar deviasinya itu 1. Jadi ini transformasi sebuah bentuk normal umum ke dalam bentuk standar. Nah, kalau kita masukin ya, nah substitusi nilai Z. Jadi yang awalnya variabel acaknya itu adalah X berubah jadi Z. Dengan Z itu transformasinya adalah X min mu dibagi sama tau. Nih, Z itu nilai variabel standar, ya, hati-hati. X-nya nilai variabel acak. Gitu ya. Jadi ada variabel standar tuh ketika distribusinya bentuknya standar. Nilai variabel acak tuh ya yang biasa variabel acak, oke? Nah, sekarang kita coba substitusikan hal-hal ini ke dalam rumus yang di sini. Oke. Ini awalnya ya, distribusi normal umum. Lalu kita apain? Kita substitusikan Z-nya sama dengan X min mu per tau. Terus mu-nya sama dengan 0 dan tau-nya sama dengan 1. Kita substitusikan ke sini. Berarti yang berubah yang mana, Pak? Jelas. Yang ini berubah jadi 1. Yang ini juga berubah, bos. Berubah jadi berapa? Jadi Z. Ya nggak? Artinya kita punya distribusinya peluang awalnya X1 sampai X2. Maka kita berubahnya dari Z1 sampai Z2. Karena variabelnya udah kita ubah menjadi Z. Jadi integral dari Z1 sampai Z2, 1 per akar 2 pi E pangkat min setengah Z kuadrat. Dibacanya aja panjang bet dah. Ini namanya distribusi normal baku. Gitu. Distribusi normal baku. Nah, inilah yang kita gunakan dalam perhitungan. Jadi, perhitungan untuk apa, Pak? Untuk menghitung peluang, coy. Jadi, menghitung peluang itu ada 2 cara. Yang pertama dengan integral. Integral yang ini ya, yang Z yang udah kita transformasi dengan distribusi normal baku ini. Dengan integral adalah luas daerah di bawah kurva. Yang kedua adalah dengan tabel distribusi Z. Nah, ini dia penyelamat kita. Nah, ini penyelamat kita, coy, nomor 2, coy. Kamu nggak usah ngintegralin, sudah dihitung integralnya. Sudah dihitung integral ini dari Z1 sampai berapa tuh dihitung. Nah, nomor 1 ini susah bet, sumpah kagak bohong, susah bet ini beneran. Yang kedua ini lebih mudah, jauh lebih mudah. Maka di video kali ini akan saya ajarkan dengan tabel distribusi Z. Karena fokus untuk yang di SMA juga sebenarnya dengan tabel distribusi Z ya, bukan dengan integral luas daerah yang ini. Ya. Jadi saya fokuskan, saya ajarkan sekarang bagaimana cara membaca tabel distribusi Z. Nah, sebelum itu kita lihat dulu makna dari peluang Z antara Z1 sampai Z2. Ini artinya apa? Luas daerah di bawah kurva. Kurva apa tadi, coy? Kurva normal. Kurva di bawah kurva antara Z1 dengan Z2. Jadi kalau kita punya P min 1,12 kurang dari Z kurang dari 0,92, maka bentuknya gini, luas daerah. Tuh, gitu, bos. Oke, 0 kan di tengah-tengah 0 kan. Karena kan tadi kan awalnya di tengah-tengah rata-rata kan mu. Nah, di tengahnya mu rata-rata.
Karena mu-nya distribusi baku normal bakunya standarnya itu kita mu-nya 0, maka ininya 0. Jadi artinya min 1,12 itu di sini, 0,92 di sini. Artinya kalau misalkan kita punya peluang Z kurang dari min 1,24, berarti begini bos. Ini yang kita hitung. Oke, kalau yang ini berarti gimana Pak? 0 sampai Z1 ya, gini aja. 0 sampai Z1. Gitu ya. Nah, tabel distribusi Z itu isinya adalah luas daerah dari 0 sampai Z. Oke, saya ulangi. Luas daerah dari 0 sampai Z. Berarti yang isi dari tabel distribusi Z itu adalah dari 0 sampai 1,2 misalkan. Atau peluang dari 0 sampai 2,3 misalkan. Peluang dari 0 sampai 0,02 misalkan. Lupa kalau misalkan peluangnya dimintanya dari yang sebelah kiri Pak, gimana Pak? Bos ingat sifat kurva normal apa? Simetris. Jadi kalau kita mintanya sebelah kiri, ya ngitung aja sebelah kanan. Karena sama coy, simetris begitu. Oke? Nah, nanti saya ajarkan. Yuk kita lihat yuk. Oke. Pertanyaan pertama misalkan, berapa peluang Z antara 0 sampai 134? Ini saya ajarkan dulu cara membaca tabel distribusi normalnya, oke? Nah, ini saya crop ya, saya screenshot, saya crop PDF-nya, karena kalau saya masukin semua ini nggak muat coy. Nah, PDF aslinya itu silakan kalian lihat di deskripsi ya, di deskripsi video ini saya udah upload di Google Drive, nanti silakan kalian download itu ya untuk patokan kalian. Oh, sekali lagi saya lupa. Sekali lagi saya lupa. Tabel Z itu ada macam-macam. Oke, sekali lagi tabel Z itu ada macam-macam. Yang saya pakai adalah yang luas daerah dari 0 sampai Z. Ada juga tabel Z yang menyatakan kurang dari berapa gitu tuh, ya. Jadi beda-beda nanti. Tapi yang ini saya pakai luas daerah dari 0 sampai Z. Artinya kalau kalian mau mengikuti video ini, misalnya biar enak, kalian bisa downloadnya tabel yang sama dengan yang saya gunakan begitu. Oke. Oke, kita lihat yuk. Ini Z ini cara bacanya ya, nilai Z ini kita punya 2 angka di belakang desimal A, BC. Pak kalau 3 angka Pak bulatkan jadi 2 angka. Oke. Kemudian misalkan 0 sampai Z sampai 1,34. Karena ini luas daerah dari 0 sampai Z, maka kita cukup lihat Z yang 1,34 saja. Nah, berarti kan ini baris yang ini itu digit A, B, Z-nya kan A, BC. Yang sebelah sini kolom ini namanya digit C. Itu aturan bacanya gitu. Yang ini digit A, B, yang ini digit C. Maka ketika kamu pengen lihat Z-nya sama dengan 1,34, berarti digit ini kan A, B. Digit satuan sama digit desimal pertama. Kamu ngelihatnya yang 1,3. Yang ini kamu lihat gitu. Kemudian yang digit C-nya, digit desimal keduanya itu 4. Berarti kamu lihat yang 4 yang di sini. Set. Ketemunya di mana, Bos? 0,4099. Sudin itu jawabannya. Selesai, Bosku. Gitu doang, Pak. Iya, sombong amat loh. Gitu doang, bener. Nah, karena sudah dibikinkan gitu tabel Z-nya sama orang-orang statistikawan tuh sudah dibuatkan tabel Z-nya. Jadi kamu nggak usah ngitung integralnya, Bos. Nah, tapi nanti kamu kalau di kuliah, kamu pasti ditanyakan, ini hasil dari mana ini? Kamu harus tahu bisa menjawab. Penurunannya seperti apa, kamu bisa menjawab. Tapi kalau untuk sekarang, kalau untuk yang saat ini aja, kamu mikirnya, udah, pakai ini aja dulu. Ya, lagi. Peluang dari min 1,12 Z kurang dari 0,92. Nah, kita punya tabelnya. Dari sekali lagi tabelnya itu adalah luas daerah dari 0 sampai Z. Yang artinya, kan kalau kita gambarkan di bawah kurvanya itu begini kan. Dari min 1,12 sampai 0,92 itu seperti ini, Bos. Jadi, kita bagi dua. Kita bagi dua apa? Dari 0 sampai 92 sama yang ke sebelah kirinya. Dari 0 sampai, ini kebalik ya harusnya ya. Bukan 0 sampai min 1,12. Harusnya tetapi min 1,12 sampai 0 ya. Sorry, salah di sininya. Oke. Silakan kalian kalau ada menemukan kesalahan di sini di kolom komentar nanti saya pin. Oke, sekali lagi. Kita bagi dua dari 0 sampai 0,92 sama dari min 1,12 sampai ke 0. Nah, yang dari 0 sampai 0,92 ini udah aman karena luas daerah ini dari 0 sampai Z.
Luas daerah ini dari 0 sampai Z. Tetapi yang ini Pak, dia minus Pak. Nah, ingat simetri. Berarti kan dari min 1,12 sampai ke 0 itu sama saja dengan dari 0 sampai 1,12 gitu loh. Jadi kita bagi dua begitu. Oke, sekali lagi saya ulangi. Yang dari min 1,12 sampai 0 itu akan sama dengan dari 0 sampai 1,12. Jadi kita dua kali ngelihat. Yang pertama kita ngelihat dari 0 sampai 0,92. Yang kedua kita ngelihat dari 0 sampai 1,12. Lalu ditambahkan. Yang 0,92 berarti di kolom ininya kita lihat dia berapa? 0,9. Sisanya apa? 2. 2-nya kita lihat di sini berarti. Nah, ketemunya di sini coy. Berarti dia adalah 0,3212. Selesai untuk yang ini. Lanjut yang di sini berarti dia sama dengan apa? 1,1 sama 2 di sininya. Maka kita ketemunya di mana? 3686. Cus, tinggal tambahin, selesai, Bos. Udah Pak gitu doang, Pak. Bener gitu, gampang banget, Pak. Iya, gampang. Loh, kalau dijelasin mah gampang. Kalau ngerjain soal, Pak gimana Pak ini, Pak? Kurang latihan namanya begitu. Oke? Gitu ya. Oke, lagi. Nah, ini. Peluang Z kurang dari min 1,24. Ingat. Kita punya dari 0 ke kanan. Oke. Ya, luas daerah dari 0 ke kanan, 0 sampai Z. Jadi kalau peluang Z kurang dari min 124, karena kanan sama kiri sama, berarti bisa kita katakan bahwa peluang luas daerah yang ini, bentar, saya gambar dulu biar enak. Kok ini? Pen. Nah, misalkan dari sini ya, kira-kira lah. Nah, luas daerahnya tuh sama dengan yang ini kan? Tuh, gitu. Ya, ini adalah 1,24. Ya, oke. Luas daerah yang ini yang kita cari itu akan sama dengan yang ini. Lupa nyarinya gimana, Pak? Ingat. Dari satu luas luas kurva di bawah. Luas di bawah kurva itu totalnya berapa semuanya? 1 kan? Yang sebelah dari 0 ke kanan itu 0,5. Dari 0 ke kiri itu 0,5. Dari 0 ke kanan 0,5 totalnya, yang ininya yang pengen kita hitung. Berarti sama saja dengan luas yang dari 0 ke kanan, si 0,5 ini, dikurangi luas yang ini. Tuh, kan gitu. Ya, sekali lagi saya ulangi. Luas yang ini, yang mau kita cari, itu sama dengan 0,5 semuanya kan yang sebelah kanan dikurangi sama yang ini. Nah, gitu. Yang ini dari 0 sampai 1,24 kita punya, karena kita punya tabelnya itu 0 sampai Z. Kuncinya ini, pokoknya kita buat peluangnya itu antara 0 sampai Z gitu. Dari 0 sampai Z kita buat peluangnya gitu. Biar apa, Pak? Biar bisa kita lihat tabel gitu ya. Oke. Jadi 0,5 dikurangi sama peluang dari 0 sampai 1,24. 1,24 kamu ngelihatnya yang mana? 1,2. Digit terakhirnya mana? 4. Ya udah, berarti ketemunya adalah 0,3925. Berarti nilainya 0,1075. Inilah yang dicari. Paham? Gitu ya. Ini tentang distribusi normal, bagaimana cara membaca tabel Z. Oke, tabel normal Z namanya ya. Tapi harus hati-hati, perhatikan tabel normal Z itu menyatakan apa? Kalau ini menyatakan luas daerah dari 0 sampai Z, karena beda-beda nantinya. Oke, kita lihat tuh sekarang ke contohnya yang lebih ke kehidupan sehari-hari ya. Suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, oke, awas hati-hati. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, ini adalah kunci kita ngerjain soal. Kenapa? Kalau tidak berdistribusi normal, kita nggak bisa pakai tabel Z. Ya. Kemudian tentukan peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Oke, kita analisa, kita identifikasi apa yang ada di soal itu apa yang diketahui. Yang pertama, mu-nya 3, jelas mu itu rata-rata dong. Simpangan bakunya 0,5, berarti jelas tahunnya adalah 0,5. Kemudian peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Yang artinya nilai X variabel acaknya adalah 2,3. Lupa, tadi kan kita punya tabelnya tabel Z, Pak. Bukan tabel X, Pak. Betul. Kita konversi dulu. Ya, ditanya ini ya. X kurang dari 2,3.
Kita konversi dulu transformasi X ke bentuk baku Z. Gimana transformasinya? Kan tadi di awal udah ada rumusnya, Bos. Nah, ya enggak? Masukinlah nilainya. X-nya itu 2,3, mu-nya itu 3, tau-nya 0,5. Berarti si Z-nya itu adalah min 1,4. Berarti yang awalnya ditanya X kurang dari 2,3, berubah jadi Z kurang dari min 1,4. Lah, ini baru kita bisa pakai tabel Z. Nah, ini kayak tadi kan. Yang ini kan sama dengan yang sebelah sini. Ya. Jadi 0,5 dikurangi sama Z dari 0 sampai 1,4. Oke, ini mirip sama yang contoh sebelumnya. Sebelum ini banget, slide contoh sebelum ini banget. Kemudian kita lihat dari tabelnya ya, dari 0 sampai 1,4. Pak, ini 1,4, Pak. Ini 1,4 di sininya, Pak. Ya udah. Berarti yang digit keduanya berapa, Pak? Kagak ada kan? Berarti 0, Bos. Ya. Kalau 1,45, 1,46, ya berarti 6 di sini, nanti ada di sininya. Gitu. Oke, maka kita punya 0,4192 itu adalah yang 0 sampai 1,4. Ya udah, berarti peluangnya akan sama dengan 0,0808. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun adalah 0,0808. Begitu kira-kira. Oke. Paham ya? Oke, guys. Ini contoh terakhir yuk. Kita lihat. Dalam suatu proses industri diterapkan batas penerimaan suatu produk lahar. Lahar itu kayak apa ya, buat roda gitu ya. Suatu bukan roda, sorry. Yang di mesin itu. Suatu produk lahar adalah 3 plus minus 0,01. Jika diameter lahar di luar dari batas tersebut, jadi di luar dari batas yang ini, dinyatakan cacat dan tidak akan dipasarkan. Diketahui lahar yang dihasilkan berdistribusi normal dengan simpangan baku 0,005. Pertanyaannya adalah berapa persen banyak lahar yang dinyatakan cacat. Masalahnya adalah kadang-kadang gini, kita secara intuisi, lah gimana kita bisa tahu persennya? Kita nggak tahu berapa lahar yang diproduksi kan? Nah, gitu. Ya kan? Secara intuisi, kita nggak tahu berapa lahar yang diproduksi, gimana kita bisa nyatain persennya, nyatakan cacatnya dong. Nah, itulah statistika bisa mengalahkan intuisi, coy. Kita lihat gimana caranya. Yuk, kita lihat. Sekali lagi, analisa apa yang ada di dalam soal ke dalam variabel-variabel yang dibutuhkan. Yang pertama, 3 plus minus 0,01. Berarti kita punya mu-nya 3 rata-ratanya. Kemudian, taunya itu 0,005, simpangan bakunya ya. Kemudian karena di sininya 3 plus minus 0,01, maka kita punya X1-nya 2,99 yang minus. X2-nya adalah yang plus. Ya, yang plusnya 3,01. Pertanyaannya adalah P X kurang dari 2,99 atau X lebih dari 3,01. Loh, kenapa pertanyaan gini, Pak? Perhatikan. Berapa persen banyaknya lahar yang dinyatakan cacat? Jadi kalau antara 2,99 sampai 3,01 itu dia masih diterima. Masih diterima dan bisa dipasarkan, tidak dinyatakan cacat. Tapi di luar itu, yaitu interval ini, X kurang dari 2,99 dan X lebih dari 3,01, dia dinyatakan cacat. Begitu. Oke? Ya. Yang pertama transformasi dulu lah, X ke dalam bentuk baku Z, karena kita punya tabelnya tabel Z. Next, gimana transformasi, Pak? Gini kan? Z1 sama dengan X1 dikurangi mu dibagi tau. X1 2,99, mu-nya 3, taunya sekian dari min 2. Kemudian kita punya Z2 ini harusnya ya. X2 min mu dibagi sama tau. Berarti kita punya yang X2-nya adalah 3,01, menghasilkan nilainya adalah 2. Maka pertanyaannya berubah. Yang awalnya X kurang dari 2,99 dan X lebih X lebih dari 3,01 berarti dirubah ke variabel Z. Nah, bentuknya seperti ini kira-kira, kan? Kalau kita lihat dari apa? Tabel distribusi normalnya. Oke. Sebentar. Saya arsir dulu, walaupun arsirnya jelek. Inilah kira-kira. Ini yang ditanya ya. Ini yang ditanya. Misalkan duanya di sini deh. Tuh, ini yang ditanya. Set. Ini duanya. Set. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah luas daerah yang ke kanan sama ke kiri. Oke, gimana Pak nyarinya, Pak? Nah, perhatikan. Wait, saya ganti warna dulu. Ya. Kan
Kalau kita mau nyari yang di sini, karena simetris, sekali lagi karena simetris, kanan sama kiri sama kan? Berarti sama aja kita pengen nyari 2 kali peluang Z lebih dari 2 yang kanan. Nah, yang kanan ini akan sama dengan 0,5 dikurangi Z kurang dari 2. Jadi yang sebelah kanan ini kan yang 0,5 ini semua dikurangi sama 0 sampai 2. Sekali lagi, kita punya tabel Z-nya itu adalah 0 sampai Z. Maka kita nyatakan peluang itu dari 0 sampai Z. Gimana caranya? Ngelihat dari kurva. Jadi kurva ini makanya saya bilang di awal, kurva ini kamu nggak boleh lupa. Kurva normal kamu harus ingat. Ketika kamu melihat sini, ya, ketika kamu melihat ini apa peluang-peluang ini, itu bisa kamu utak-atik, bisa kamu ubah bentuknya berdasarkan kamu ngelihat dari kurva, begitu loh. Paham ya maksudnya ya? Oke, kalau kamu tutup kurva ini, kalau kamu nggak punya kurva ini, kamu nggak akan bisa nentuin bahwa dia 2 kali 0,5 dan sebagainya, susah. Nah, gitu ya, susah dia kalau kamu nggak ngelihat dari kurva. Kecuali kamu punya intuisi yang, punya apa, imajinasi yang bagus, kamu bisa ngebayangin, itu nggak apa-apa. Tapi normalnya susah, karena saya sendiri juga nggak bisa kalau nggak ngelihat kurva. Jadi biar enak dong ngelihat nantinya. Oke, ya. Jadi karena kita punya, kan 0 sampai Z, aduh salah, ini sorry bos. Ini saya coret dulu deh. Set. Berarti ini seharusnya ya P gitu ya, 0 kurang dari Z kurang dari 2. Gitu. Karena kita pengen nyarinya 0 sampai 2. Oke. Nah, dengan tabel distribusi Z, saya tidak tampilkan tabelnya di sini. Silakan kalian bisa cek. P 0 sampai 2 itu 0,4772. Berarti ini dikalikan sama si 2. Kalikan 2, hasilnya adalah 0,46456. Selesai belum? Belum. Kenapa? Lihat yang ditanya berapa persen. Banyak lahar yang dinyatakan cacat. Ya berarti persentasenya sekian. 4,56%. Begitu, bos. Oke? Paham ya? Oke, gitu. Jadi distribusi normal ini kalau menurut saya tidak terlalu mendalam untuk dipelajari di SMA. Jadi tujuannya ini materi kuliah banget. Materi kuliah banget. Loh, Pak, kalau gitu kenapa? Kenapa dipelajari di SMA? Kalau menurut saya, jadi biar anak SMA tuh tahu nih, oh ini loh ada tentang distribusi normal. Loh Pak, saya kan nggak mau masuk jurusan matematika. Coy, jangan salah coy. Nih, catat kata-kata saya, semua jurusan, semua fakultas, apapun itu jurusannya, baik IPA atau IPS, butuh yang namanya skripsi. Skripsi butuh yang namanya pengolahan data. Kalau skripsinya kuantitatif tentang data ya. Pengolahan data. Nah, tadi kan di awal saya bilang ini dianggap distribusi normal ini dianggap kurva ideal, distribusi yang ideal. Maka kita harus cari kumpulan data yang berdistribusi normal biar kita bisa melanjutkan penelitiannya. Gitu. Kita meneliti A nih, misalkan meneliti sekelompok objek A. Kalau A nih tidak berdistribusi normal, kita bisa lanjut, tetapi akan sangat ribet nantinya. Gitu. Jadi kita harus mencari data yang berdistribusi normal. Jadi semuanya itu butuh. Gitu. Oke? Gitu ya. Ya mungkin menurut saya tidak terlalu mendalam untuk distribusi normal. Jadi silakan kalian pelajari saja, silakan kalian eksplorasi sendiri tugas soal-soalnya. Banyak di buku Erlangga yang Sukino, kalau nggak salah yang pegangan saya itu juga ada, di situ banyak. Silakan kalian cari. Oke, sampai sekian dulu video dari saya ya untuk pejuang UTBK. Semoga kalian bisa lolos SNMPTN bagi yang eligible. Bagi yang tidak eligible, saya doakan kalian bisa fighting di SBMPTN, di UTBK dan SBMPTN. Semoga kalian bisa masuk PTN idaman kalian. Semoga kalian bisa masuk jurusan idaman kalian. Selalu berdoa setiap kapanpun waktunya, selalu berdoa dan jangan lupa minta doa sama orang tua. Oke? Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.